Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini speaker Asatron dengan seri HT triple 81 UKM ya. Gejala kerusakan, terdengar suara sangat-sangat kecil ya. Oke, volume di sini sudah full ya, dan volume berfungsi sangat kecil. Oke, saya coba cabut ya, kemudian kita coba masuk ke mode radio ya, jika radio ada ya. Apakah suaranya memang sangat kecil ya? Sepertinya untuk tombol ya kecil ya. Di sini Bluetooth terdengar kecil ya. Untuk radio itu tadi radio. Oke, masih sama, sangat kecil ya. Kerusakan untuk IC suara mungkin tidak ya, mungkin ya, dan kemungkinan besarnya ya berada pada IC OPAM nya ya. Saya coba langsung saja membukanya, lalu melacak di input IC suara. Jika besar maka OPAM yang mengalami kerusakan. Oke, tetapkan channel Anda di Tiga Putra Elektronik. Ya, saya sudah membuka unit mesin dan elko ini tersentuh sangat-sangat panas ya. Fungsi untuk apa itu? Saya coba lihat ini. Sepertinya kemungkinan mengalami kekurangan tegangan ya untuk daerah-daerah lainnya. Oke, saya coba membuka sebaiknya ya, agar punya ruang gerak untuk melakukan pengerjaan ya. Jadi saya akan coba membuka semua knot-knot ya, agar lebih mudah saya melakukan pengerjaan ya. Oke, apakah demikian bisa ya? Kita coba saja dulu begini ya, dengan melihat-lihat komponen-komponen yang mana-mana bisa kita lakukan pengukuran atau jadikan test point. Oke, setelah melakukan pelacakan-pelacakan ini sudah pernah dikerja ya. Resistor source-nya sudah pecah satu dengan nilai 0,15 ohm ya. Oke, untuk yang ini adalah rangkaian step up ya. Step up, ini PWM-nya, ini FET-nya ya, 50N06 ya, 50 ampere, 60 volt, untuk membangkitkan tegangan dari 12 volt ya, dari 12 volt masuk ke minimal mungkin ya, minimal 24 ya, namun mungkin lebih untuk membesarkan IC suara ya, sebagai VCC IC suara. Oke, lanjut. Di sini ada lagi FET ya. FET ini yang FET 8 pin ya, 8 pin FET-nya yang ini ya. Di sini adalah drain, kemudian source dan gate sebagai saklar, dan untuk FET ini adalah kanal P ya sebagai saklar ya. Panas kemungkinan short ya. Oke, dan ini juga kemungkinan sudah rusak, tidak bisa bangkit tegangannya ya. Saya coba melakukan pengukuran. Di sini ada dua buah IC step down 7805 dan 7808 ya. Kita coba langsung saja melakukan pengukuran tegangan, dan pastinya saya bisa memastikan mungkin tegangan sangat kecil ya, sehingga IC suara tidak mendapatkan supply VCC yang sesuai, maka hasilnya suara pun ikut kecil. Oke, kita coba lakukan pencolokan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah posisi on. Saya coba lakukan pengukuran pada drain di IC, bukan di IC ya, di 5060 ya. Tidak ada tegangan pada drain ya. Apakah yang lain ada ya? Posisi mungkin belum pas ini.
kita coba cari ground yang pas. Ya, apakah di situ boleh? Kita coba ukur dulu ya. Oke, sudah ada 14 koma dari power supply. Ya, karena baterai saya cabut, kita coba ukur di drain. Hadir juga 14 ya. Oke, lanjut di IC suara. VCC-nya di sini. Untuk IC suara ada berapa volt? Saya coba ukur, harusnya bangkit ya. Harusnya bangkit dengan nilai yang cukup tinggi. Oh, bukan, mana nih? Ya, kita coba ukur di elko-nya. Elko IC untuk VCC IC suara ada berapa volt? Masih 14 di situ, dan sepertinya tidak ada tegangan untuk IC suara ya. Oke, jadi tidak bangkit. Oke, dan di induktor sini juga masih tetap 14 volt ya. Masih sama dengan input 14 yang seharusnya di elko sini sudah harus bangkit. Di sini masih ada 14 ya, bukan tidak ada. Di sini goyang tadi untuk probe hitam. Oke. Probe hitam goyang. Ya, elko di elko 50 voltnya. Saya melakukan pengukuran pada flashnya hanya 14 volt. Ya, jadi bisa dipastikan tegangan tidak naik, tidak terstep up. Ya, boleh diganti menggunakan rangkaian step up untuk masuk ke 24 volt minimal. Ya, atau lakukan perbaikannya. Kalau saya akan memilih lakukan perbaikan. Ya, kita coba ukur di 7878. Yang pertama di 7805. 7805. Hadirnya 5 volt ya. Kemudian di 7808 hadir juga 8 volt ya. Saya coba melakukan pengukuran ya pada dua buah FET, satu kanal N untuk pembangkit dan satu kanal P untuk saklar ya. Oke, kita masuk di posisi dioda. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Postingan kali ini sangat bermanfaat buat Anda yang mungkin ingin menggeluti dunia audio. Ya, semoga kiranya bisa bermanfaat. Ya, saya coba masuk melakukan pengukuran pada kanal N-nya, FET kanal N. Ya, apakah mengalami short? Kita langsung masuk saja di source ke drain. Ya, dan ternyata mengalami shortnya antara source dan drain. Ya, kemudian gate, bagaimana kabar gate dengan drain? Ya, masih tidak mengalami shortnya. Oke, tidak mengalami short, namun source ke drain mengalami short. Oke, lanjut di FET kanal P. Ya, apakah mengalami kerusakan? Kita coba ukur antara drain dan source. Ya, oke, juga mengalami short ya. Ya, jadi saya akan langsung melakukan pergantian dua buah FET ya. Kemudian setelahnya itu kita coba juga membuka ini elko yang panas ya. Ya, dan selanjutnya kita akan mengujinya. Ya, lanjut setelah melakukan pemeriksaan untuk FET kanal P-nya menggunakan AOD 6411 ya. 6411 atau 54 ini, 64 mungkin, 54 atau 64 ya, 6411. Ini 47 ampere dan saya akan mengganti dengan model lain karena saya belum memiliki versi-versi yang demikian ya. Jadi saya akan memodif menggunakan versi SMD 3 pin. AOD 403 ini 70 ampere ya, bekerja juga sesuai di 30 volt. Ya, namun ampernya lebih tinggi sekian ampere ya. 4770. Oke, AOD 403. Selanjutnya resistor source R015 ya, 0,15 juga mengalami putus keduanya, dan tentunya untuk FET-nya yaitu 50 mungkin ini ya, 50 atau 30 ya, 50 ya, 5006.
Saya nggak punya ini, jadi saya akan coba menggunakan FGD 4536 ya, namun versi KW nya ya 4536 ya 45 ampere. Boleh ini mungkin ya, atau mungkin saya akan menggunakan yang lain, tapi saya akan coba dulu menggunakan FGD 4536 IGBT namun KW berubah menjadi FET ya, saya akan gunakan. Kemudian selanjutnya semoga untuk PWM nya normal ya. Saya sudah mengukur ground terhadap gate out ya, aman ya, insya Allah aman. Oke, selanjutnya saya akan memodif FET kanal P, kemudian memasang FGD 4536 di sini dan juga mengganti resistor source nya 0, sekian. Lanjut di proses hampir finish ya. Oke, di sini AOD 403 ya, AOD 403 saya pasang demikian ya. Drain tetap di drain, kemudian source tetap di source ya, namun untuk gate nya saya menggunakan kabel ya, memasang di jalur gate. Oke, selanjutnya R yang saya gunakan cukup ya, R 0,1 atau ya 0,1 ohm ya, R100 ya. Kemudian FGD 4365 atau 4536 ya, 4536 ya versi KW nya ya. Selanjutnya kita coba langsung lakukan pengukuran tegangan ya. Jika tegangan sudah besar maka bisa dipastikan normal ya. Oke, saya coba skip sedikit. Oke, sudah terpasang kabel probe hitam di negatif. Kita coba lakukan pengukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa tinggi tegangan ya pada drain ya? Belum ya, belum bangkit nih sepertinya. Oke, belum bangkit. Kita coba lakukan pengukuran di elko ya, apakah terjadi kebangkitan ya. Sepertinya masih belum bangkit. Oke, PWM nya kemungkinan sudah mengalami problem. Iya, masih belum bangkit di ya. Di sini gate nya sudah cut off ya, harusnya sudah bisa bernilai tinggi tegangan ya. Bukan, di sini gate nya kok kosong ya sepertinya ya. Di sini bagaimana, gate sudah kosong ya, maka tegangan sudah mengalir di drain ya, dari source 14 kemudian masuk di drain ya. Di sini yang menjadi problem belum bangkit ya, belum bangkit ya. IC PWM nya kemungkinan bermasalah. Oke, untuk tegangan gate, sinyal gate tidak ada, jadi saya coba melakukan pergantian IC PWM nya ya. Oke, semoga ada. Kita coba lihat. Oke, lumayan panas ya untuk IC PWM nya. Iya, IC PWM yang digunakan adalah EP5206 ya, belum terjual ya. 5207 juga belum terjual, 5208 juga belum terjual. Dan ini skema untuk 5207 sama saja ya, setelah mempelajari fungsinya. Di pin pertama adalah VDD ya, kemudian enable, compression, kemudian feedback, ada RT, CS, H, VDD, dan gate ya. Ini high VDD ya, saya ukur di situ keluar sama dengan 14 volt atau sama dengan baterai. Oke, saya sudah melakukan percobaan menggunakan OB2263 ya, namun cacatnya di OB2263 saya hanya fungsikan seluruh untuk OB2263, namun ini tidak terpakai untuk semuanya ya. Dan hasilnya FET mengalami kerusakan ya. Sebenarnya saya ingin mencoba lagi di fan 6754 atau mungkin OB2269, tapi sehubungannya pekerjaan begitu padat, jadi saya ingin menggunakan saja ya, sembari mungkin suatu saat one day akan ada terjual IC PWM nya ya, yaitu FP5206 ya atau 5207 ya. Jadi saya akan gunakan saja
step up ya, step up di sini bisa kita tune ya, dan saya akan mencun dengan IC suara TPA 3118 itu maksimalnya adalah di 26 volt ya. Oke, saya akan menggunakan mungkin tegangan 25 volt atau 24 atau 25 volt ya, meskipun ampernya cukup mungkin bisa cukup ya 3 ampere ya, sementara untuk ini mungkin lebih daripada 3 ampere. Kita coba saja menggunakan converter step up HV432 ya. Oke, tetapkan channel Anda, kita coba lakukan pemasangan step up. Ya, di sini saya sudah memasang step up ya, dengan output 24 volt. Ya, namun bersyarat harus membuka induktor ya, karena induktor ini terhubung dengan VCC ya, kemudian dibangkitkan oleh FET ya. Oke, jadi syaratnya harus buka induktor. Jika tidak buka, maka tegangan tetap ya, input dan outputnya tetap di VCC. Oke, selanjutnya saya coba melakukan pengukuran tegangan dan kita akan uji di unitnya. Ya, berapa volt di sini? Apakah masih tetap 24? Sebelumnya saya belum menyambungnya output. Ya, mencun dulu di 24, hampir 25 begitu ya. Oke, kita coba ukur. Oke, 24, sekian. Ya, dipasang di elko untuk VCC power amplifier. Oke, saya coba langsung pasang di unitnya dan kita akan dengar suaranya apakah sudah bisa besar. Baik, lanjut kita coba colok dan kita on kan. Oke, kemudian kita coba pasang ya flash disk. Ya, apakah suara bisa besar? Jika belum bisa, kita akan cek ya di preamp-nya ya, bukan preamp, OPAM. Oke, mana nih suaranya? Belum keluar. Ya, apakah kadang-kadang bisa keluar, kadang-kadang tidak. Ya, ternyata masih kecil ya. Oke, kita akan melakukan pengecekan di OPAM 4558 dan sejenisnya. Ya, lanjut masih dengan suara yang kecil. Yang pertama saya ukur dulu ya VCC untuk power amplifiernya ada berapa volt. Ya, masih di 24. Ya, untuk VCC-nya di 24 volt ya. IC suara. Oke, dan selanjutnya di situ ada IC OPAM, ada 2 buah. Ya, mungkin kedua-duanya bekerja untuk tune control atau mungkin salah satunya adalah untuk mic ya. Oke, selanjutnya saya coba lakukan pengukuran untuk VCC daripada OPAM. Ada berapa volt yang digunakan? 23 ya, pin 8. Pin 8 adalah VCC-nya di 23 volt. Oke, lanjut kita coba melakukan sentuhannya pada pin-pin input. Ya, itu besar ya, yang menandakan bahwasanya amplifier atau PA-nya itu normal ya. Kita sentuh di sini. Ya, besar. Di sini ada. Ya, kemudian di sini ini untuk bass sepertinya. Ya, dan ini sepertinya tidak berisi yang satu ya. Oke, jadi saya akan coba melakukan pergantian pada IC ini 4558. Oke, tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Iya, setelah melakukan pergantian IC yang satu ini ternyata hasilnya sama.
Ya, kemudian coba melakukan pergantian sebelahnya ya, yang 4558 juga dengan menggunakan IC secondnya. IC sini pindah sini dan ini yang baru. Ya, kita coba kembali on. Ya, apakah sudah berhasil? Oke, sudah besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan saya akan menguji di unitnya. Oke, penyebab kerusakan kemungkinan karena rusaknya area step up ya, sehingga rusak juga PWM-nya, PAM-nya ya. Oke, langsung kita tes di unitnya. Ya, sudah dipasang di unit speaker, kita coba tes. ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Oke, sudah sukses untuk kerusakan Asatronnya dengan gejala kerusakan suara sangat kecil ya. Dua penyebab ya. Yang pertama, tegangan untuk ke power amplifier sangat kecil ya, hanya 12 volt atau 14 volt. Itu menyebabkan 50% saja bekerjanya IC power amplifier. Dan kemudian hal tersebut diakibatkan karena rusaknya area step up, juga merusak sebuah IC OPM, sehingga gejala akhir sama, yaitu suara kecil namun penyebab dua buah rangkaian ya. Oke, demikian untuk perbaikan Asatron dengan gejala suara sangat-sangat kecil. Silahkan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.